Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Jangan khawatir, si bebong kecil, kita semua sudah lebih kuat sekarang. Kita bukan lagi orang yang mudah dikalahkan seperti dulu. Kita pasti akan menang, kata King Mu'er dengan tegas. Soyan tersenyum tipis menepuk kepala King Mu'er dan melihat wajahnya yang menggemaskan. Bagaimana mungkin ia tega membiarkannya terluka? Pertempuran ini akan sulit. Jika kita menang, kita juga akan memiliki kesempatan besar. Saat itu kita semua akan menjadi lebih kuat dan kemudian kita akan menghadapi musuh sebenarnya yang akan segera datang, kata Soyan dengan berat. Setiap kata mengandung bobot yang besar. Mendengar ini, mata semua orang dipenuhi dengan tekad dan keberanian. Mereka semua memahami tanggung jawab yang mereka emban, termasuk betapa kuatnya musuh yang akan mereka hadapi. Karena itu, mereka juga harus menjadi lebih kuat. Jialong yang membawa Soyan dan kelompoknya semakin mendekat ke runtuhan. Air laut keemasan di sekitar mereka kini perlahan-lahan menjadi keruh dan mengeluarkan bau darah yang menyengat, membuat orang ingin muntah. Di dalam Jialong, Xiaoyan dan yang lainnya berdiri, ekspresi mereka serius. Pertempuran sengit ini akan segera dimulai. Apakah kalian semua siap? Semuanya, teriak Xiaoyan lantang. Siap, jawab semua orang serempak. Xiaoyan melirik semua orang, matanya dipenuhi tekad. Kemudian dengan lampion lengan bajunya, kekuatan penghalang spesial menyelimuti mereka, mengisolasi mereka dari air laut dan memberikan perlindungan terhadap serangan monster darah bintang 8 ini. Baiklah, mari kita serang. Dengan setiap kedipan mata Xiaoyan, api tampak berkobar di dalam dirinya. Niat membunuhnya sangat kuat. Pintu Jialong perlahan terbuka. Sebuah penghalang melindungi pintu mencegah air laut masuk. Xiaoyan dan yang lainnya terbang keluar dari Jialong. Tekanan air laut segera menerpa mereka, tetapi setelah berada di laut beberapa waktu, mereka semua sudah terbiasa. Hong-er, mundur sedikit untuk menghindari terjebak dalam baku tembak, kata Xiaoyan sambil memandang Jialong. Hong-er, roh kapal Dreadnought, juga telah keluar bersama Xiaoyan dan yang lainnya. Tentu saja dia bisa mengendalikan segala sesuatu di dalam Dreadnought, termasuk kapal-kapal lainnya. Baik, Tuan, jawab Hong-er, dan Jialong dengan cepat berlayar pergi, menghilang dalam sekejap mata. Xiaoyan melihat sekeliling, lingkungan di sekitarnya tidak sepenuhnya gelap. Cahaya samar terpancar dari dasar laut, menghilangkan sebagian kegelapan dan memungkinkannya untuk melihat sekelilingnya secara samar. Tuan Brasio, kita seharusnya sudah sampai di runtuhan sekarang, kan? Nan Ermin juga melihat sekeliling dengan serius, tetapi tidak melihat monster darah apapun, yang agak aneh. Ya, tetapi ini seharusnya hanya tepi runtuhan. Area runtuhan ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, mungkin bahkan lebih besar dari kota Cusi, kata Xiaoyan perlahan. Dari apa yang bisa dilihatnya, dia samar-samar bisa melihat keruntuhan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, berjajar rapat dasar laut. Ayo pergi, kita harus masuk, Xiaoyan berseru dan semua orang mengangguk. Perhatian mereka terfokus. Tidak ada yang tahu apakah ada monster lain selain monster darah di sini. Bau darah di air semakin kuat, bau darah yang sama seperti saat kita melawan monster darah sebelumnya. Mereka pasti tidak jauh dari kita. Feng Bo merasakan bau darah di air dan berbicara perlahan. Kelompok yang tadinya bergerak maju perlahan tiba-tiba berhenti. Wajah Xiaoyan menjadi gelap. Sepertinya mereka tahu kita akan datang sejak awal, Xiaoyan berkata perlahan, dan ekspresi semua orang juga berubah serius. Mereka segera menggenggam senjata mereka, menyadari dari kata-kata Xiaoyan bahwa musuh sudah dekat. Semua orang bereaksi dan melihat ke bawah. Keheningan yang sebelumnya mencekam telah digantikan oleh titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan lebih banyak titik hitam berkumpul di sekitar mereka. Jumlah mereka jauh melebihi jumlah monster darah dalam pertempuran di Nare.
Bukan hanya 100.000, tetapi setidaknya 200.000 monster darah di sini. Berkerumun rapat. Jumlah mereka yang sangat banyak benar-benar menakutkan. Tatapan Xiaoyan tidak pernah tertuju pada monster darah itu. Meskipun jumlah mereka tampak banyak, mereka hanyalah monster darah bintang 8. Monster bintang 8 ini kurang cerdas dan serangan mereka sederhana. Meskipun mereka memiliki aura monster bintang 8, kekuatan mereka hanya setara dengan manusia bintang 7. Bahkan Xiao Zhan dan kelompoknya dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Dengan persediaan yang cukup, jumlah mereka bukanlah masalah. Oleh karena itu, perhatian Xiao secara alami terfokus pada makhluk yang lebih kuat. Tiba-tiba 4 aura kuat menonjol di antara 200.000 monster darah. Xiao segera merasakan kehadiran mereka. 4 sosok gelap mendekat ke Xiao dan rekan-rekannya. Keempat orang ini bervariasi dalam perawakan. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus. Yang tertinggi sangat ramping, mencapai lebih dari 3 meter. Yang terpendek sangat pendek, kurang dari 1 meter. Yang tergemuk mungkin tidak gemuk, tetapi lebih tepatnya tegap, tinggi, dan kuat. Yang terkurus tampak seperti kulit dan tulang, namun memiliki aura yang tajam dan mengancam. Xiaoyan mengamati keempat monster darah ini. Meskipun penampilan mereka agak aneh, mereka semua memiliki kesamaan. Tubuh mereka berwarna merah darah. Masing-masing memiliki aura yang kuat, cukup untuk menarik perhatian Xiaoyan. Mereka bahkan lebih kuat dari 3 orang yang kita temui sebelumnya. Jika saya tidak salah, mereka seharusnya adalah 4 orang yang tersisa dari 7 jenderal agung. Xiaoyan menyipitkan matanya, merasakan aura keempat sosok di hadapannya. Setiap aura melampaui auranya sendiri. Saat dia mengamati keempatnya, tatapannya tertuju pada yang terkuat di antara keempatnya. Dari keempatnya, hanya yang satu ini yang tampak paling kuat, memberi Xiaoyan rasa tekanan. Jadi, saudara kelima, keenam, dan ketujuh sebenarnya dibunuh oleh manusia. Monster darah yang paling tinggi berbicara perlahan, nadanya penuh dengan penghinaan. Saya pikir klan naga yang melakukannya. Ketiga sampah ini sebenarnya dibunuh oleh manusia di tahap akhir alam bintang 9. Sungguh menyedihkan. Yang lebih pendek juga berkata dengan marah, tidak hanya meremehkan Xiaoyan dan yang lainnya, tetapi juga menghina ketiga monster darah yang telah dibunuh Xiaoyan teman-teman mereka. Sebaiknya kita berhati-hati, karena saudara kelima, keenam, dan ketujuh semuanya tewas di tangan orang ini. Itu berarti dia memiliki kekuatan. Saudara kelima, keenam, dan ketujuh semuanya berada di puncak level bintang 9, dan mereka semua terbunuh. Kita tidak boleh lengah. Yang paling kurus berbicara perlahan, tampaknya satu-satunya di antara keempat monster darah yang tidak memandang rendah Xiaoyan dengan jijik atau hinaan, tetapi malah dengan tenang menganalisis situasi. Dasar pengecut. Yang terkuat di kelompok ini adalah pemimpinnya, dan kekuatannya hanya di tahap akhir level bintang 9. Yang lainnya semua berada di tahap awal level bintang 8. Anda bahkan tidak perlu mengangkat jari. Saya bisa memakan mereka semua sendiri. Yang terpendek berkata dengan marah. Setelah berbicara tanpa menunggu yang lain menjawab, tubuhnya melesat dengan keras, menyerbu ke arah Xiaoyan, menyebabkan seluruh air laut bergetar. Kalian telah datang untuk mati, jadi saya, jenderal bermulut darah, akan dengan senang hati menerimanya. Sosok pendek itu menyeringai, dan hanya dengan pengamatan lebih dekat barulah seluruh wajahnya terlihat. Ciri paling mencolok dari wajah aneh ini adalah mulutnya yang sangat besar, dipenuhi gigi tajam yang rapat, memancarkan aura darah gelap yang bergelombang. Mulut raksasa ini berubah menjadi kepala berukuran 100 kaki, siap menggigit Xiaoyan dan yang lainnya. Anda sangat suka makan. Kalau begitu, saya akan memberi Anda harta karun. Xiaoyan terkekeh. Aura jenderal bermulut darah telah mencapai puncak level 9 bintang, dan kekuatan tempurnya memang lebih kuat daripada yang pernah dihadapi Xiaoyan sebelumnya, tetapi
itu tidak menimbulkan ancaman bagi Xiaoyan. Seketika teratai api seukuran telapak tangan muncul di tangannya yang dilemparkannya ke arah mulut jenderal bermulut darah yang menganga. Di udara, teratai api itu dengan cepat membesar dan jenderal bermulut darah dengan ekspresi jijik menelannya utuh-utuh. Hasilnya tentu saja sudah jelas. Suara ledakan itu bergema di air laut dengan bunyi gedebuk yang teredam, menyebar dengan sangat cepat. Kilatan api muncul di atas kepala jenderal bermulut darah dan pada saat itu juga, bahkan dagingnya tampak menjadi transparan. Jenderal bermulut darah mengerang, kepalanya langsung menyusut, tubuhnya mundur dengan eksplosif, matanya dipenuhi teror. Mulutnya yang dulunya memiliki 2 baris gigi tajam, kini benar-benar hilang, dan darah terus menyembur dari wajahnya. Ekspresinya campuran antara ketakutan dan kesedihan. Sudah saya bilang hati-hati, manusia ini bukan makhluk biasa. Memang pantas dia mendapatkannya. Sosok kurus itu mengutuk jenderal bermulut darah dalam hati. Kemudian beberapa dari mereka menoleh ke arah Xiaoyan, tatapan mereka menjadi serius. Mereka sekarang tahu bahwa manusia di hadapan mereka bukanlah orang yang mudah dikalahkan, melainkan lempengan besi yang sangat keras. Apa yang harus kita lakukan, bos? Anak manusia ini sepertinya punya kemampuan. Monster darah tertinggi menatap yang terkuat, Jenderal Dewa Darah Bawah, pemimpinan dari 4 jenderal besar yang kekuatannya telah mencapai alam dosian setengah langkah. Tidak masalah, untuk berjaga-jaga mari kita serang bersama. Jangan beri mereka celah atau kesempatan untuk bernafas. Biarkan semua dewa darah menyerang bersama. Pasti 200.000 dewa darah saya tidak bisa mencabik-cabik manusia ini. Fisik berotot jenderal Dewa Darah Bawah memancarkan aura yang mendominasi. Ketika Xiaoyan melihat jenderal Dewa Darah Bawah, dia bisa merasakan bahwa itu lebih kuat daripada 3 lainnya. Monster darah yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di sekitarnya. Xiaoyan mengamati sekelilingnya. Sepertinya mereka berencana untuk menyerang sekaligus. Semuanya hati-hati, kata Xiaoyan dingin. Pada saat ini, ekspresi semua orang secara bertahap menjadi lebih serius saat mereka melihat monster darah yang terus mendekat. Mereka menggenggam senjata mereka lebih erat dan ki asal kaisar di tubuh mereka mulai berkumpul. Anak-anak manusia, kalian benar-benar datang ke sini untuk mati. Baiklah, kalau begitu kami akan mengabulkan keinginan mereka. Serang! Jenderal Dewa Darah meraung dan ratusan ribu monster darah bintang 8 menyerbu Xiaoyan dan para pengikutnya seperti belalang, memperlihatkan gigi mereka dan tampak siap untuk mencabik-cabik mereka. Kalau begitu, saya akan memberi kalian awal yang baik hari ini. Xiaoyan mencibir dan dengan lambaian lengan bajunya ratusan teratai api surga muncul. Teratai-teratai ini dikumpulkan selama perjalanan di Jialong, dan daya ledak serta daya hancurnya tak terbayangkan. Api surgawi dengan cepat menyebar di bawah kaki Xiaoyan, menyelimuti semua orang dalam lautan api untuk melindungi mereka dari daya ledak teratai. Kekuatan pemusnahan berlapis dari ratusan teratai api kecil Xiaoyan. Dengan lambaian tangannya, ratusan teratai api melesat ke segala arah, masing-masing dengan cepat mengembang dan tumbuh di udara, dengan api yang berkobar di dalamnya. Saat itu, setelah melihat teratai api yang tersebar, bahkan ekspresi jenderal Dewa Darah pun berubah. Apalagi 3 monster darah lainnya. Keempatnya segera mundur dengan tergesa-gesa. Seluruh area laut bergema dengan raungan yang mengakkan telinga. Ribuan meter di bawah permukaan air laut melepaskan gelombang kejut yang dahsyat. Semua monster darah bintang 8 di titik setiap ledakan teratai api hancur menjadi abu. Kemudian garis-garis cahaya merah melesat ke arah Xiaoyan. Ini adalah kristal darah yang muncul setelah membunuh monster darah, dan Xiaoyan mengumpulkan semuanya. Dasar laut yang tadinya gelap kini tampak memiliki ratusan matahari, menerangi setiap sudut dasar laut dan kecerahan yang tak tertandingi. Area laut ini mungkin belum pernah setarang di sebelumnya.
Ledakan-ledakan itu seperti gelombang, satu demi satu menciptakan tornado dan pusaran air yang besar. Ledakan-ledakan ini berlanjut cukup lama sebelum secara bertahap mereda. Ruang hampa yang tercipta akibat ledakan sekali lagi terisi air laut. Banyak keruntuhan di bawahnya juga terpengaruh, yang membuat Soyeon merasa sedikit sedih. Khawatir harta karun yang tersembunyi di dalamnya mungkin rusak. Untungnya ini hanya perimeter luar reruntuhan, jadi barang-barang terbaik kemungkinan besar tidak akan muncul di sini. Ratusan teratai api Soyeon telah memusnahkan sejumlah besar monster darah bintang 8, membunuh 200.000 monster darah bintang 8. Jumlah ini sangat menakutkan. Bahkan keempat jenderal dewa yang mundur pun terpengaruh. Wajah mereka pucat pasi. Saya sebenarnya mengumpulkan puluhan ribu kristal darah monster darah bintang 8 sekaligus. Namun kristal darah ini terlalu kecil. Untuk menembus puncak bintang 9, saya membutuhkan setidaknya puluhan ribu lagi. Soyeon merasakan kristal darah yang baru saja diterimanya. Senang tetapi juga agak tidak puas. Orang-orang di sekitarnya terdiam, kagum pada kekuatan penghancur Soyeon yang di luar pemahaman mereka. Monster darah bintang 8 ini seperti semut di tangan Soyeon. Dia bisa membunuh sebanyak yang dia mau. Perbedaan antara bintang 9 dan bintang 8 sangat jelas. Tentu saja Soyeon sendiri juga sangat terkejut. Karena sebelum dia memahami Do, teratai api ini tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Teratai api yang mengandung Do membawa pencerahan yang diperoleh Soyeon melalui kultivasi. Itu bukan hanya kekuatan ledakan, tetapi juga kekuatan Do. Itu melampaui kekuatan biasa. Itu samar tetapi sangat kuat. Area di sekitar Soyeon dan para pengikutnya sekarang benar-benar kosong. Monster darah yang berkerumun di sekitar mereka telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Soyeon. Hanya 4 jenderal ilahi di kejauhan yang mengawasi Soyeon dan kelompoknya dengan niat membunuh. Serang! Kalian semua serang! Saya tidak percaya dia bisa menggunakan gerakan seperti itu untuk kedua kalinya. Jenderal ilahi darah bawah meraung keras. Segera sejumlah besar monster darah muncul kembali di sekitar mereka. Tidak kurang dari sebelumnya. Mereka semua tidak takut mati dan menyerbu maju. Benar, jurus ini memang tidak bisa digunakan untuk kedua kalinya. Soyeon tersenyum tipis. Teratai api ini adalah sesuatu yang telah ia padatkan selama beberapa hari. Bahkan sekarang di tahap akhir alam 9 bintang, mendapatkan pusaran ki abadi mustahil untuk mendapatkan ratusan teratai api lagi dalam waktu singkat. Namun dengan daya hancur seperti itu, Soyeon sudah sangat puas. Saudara-saudara, sekarang giliran kalian untuk bergerak. Lindungi diri kalian dan bunuh sebanyak mungkin. Saya akan berurusan dengan keempatnya. Soyeon menoleh ke kelompok itu dan berkata, kelompok itu mengangguk setuju. Saat ini, kerjasama tim mereka sangat baik, mencapai tingkat koordinasi yang sangat tinggi. Melawan monster darah ini, mereka mungkin lebih lambat dalam membunuh, tetapi mereka tidak akan terluka. Setelah Soyeon selesai berbicara, sosoknya menggelegar saat ia menyerbu ke arah keempat jenderal ilahi. Para jenderal ilahi darah bawah sudah marah karena serangan Soyeon. Melihat Soyeon menyerbu ke arah mereka, perasaan diremehkan membuat para jenderal ilahi darah bawah yang sebelumnya tenang menjadi semakin marah. Jenderal Dewa Darah mengetuk kristal darah di antara alisnya dan aliran darah merah gelap muncul. Kemudian dia menghirupnya, matanya berkilat dengan keganasan yang mengerikan. Dengan satu langkah dia langsung berada di depan Soyeon. Kecepatannya luar biasa cepat. Soyeon yang berada di dalam air tentu saja lebih lambat daripada jenderal Dewa Darah. Sosok besar jenderal Dewa Darah sudah berada di depan Soyeon. Tangannya yang merah darah seolah mampu menutupi langit, menyerang ke arah kepala Soyeon. Soyeon diam-diam merasa khawatir. Monster darah ini yang telah mencapai alam Dosyeon setengah langkah memang luar biasa, tidak seperti yang pernah dia bunuh sebelumnya. Kekuatan jiwa Soyeon dengan cepat mengembun di depannya. Jenderal Dewa Darah memblokir kekuatan jiwa Soyeon.
berhenti sejenak sebelum Soyen dengan cepat mundur. Seketika segel spiritual muncul dari antara alis Soyen dengan cepat membentuk baju besi di tubuhnya. Baru sekarang Soyen benar-benar menjadi serius. "Itu cukup mengejutkan," kata Soyen perlahan, sementara Jenderal Dewa Darah Nether mencibir. "Manusia biasa di tahap akhir alam 9 bintang berani menantang saya. Begitu Kaisar memberi saya kesempatan, saya akan memiliki kekuatan Dosian dan Anda tak akan lebih dari semut." Jenderal Dewa Darah Bawah berbicara, nadanya penuh penghinaan. Soyen hampir tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Sepertinya serangan ini telah meningkatkan kepercayaan diri Jenderal Dewa Darah Bawah secara signifikan. "Memang Anda memiliki kekuatan, tetapi kepercayaan diri yang berlebihan bukanlah hal yang baik." Senyum aneh tersungging di sudut bibir Soyen. Cahaya ungu berkilat di matanya dan dia mengembuskan nafas ki ungu dari segel roh kemarahan emas ungu. Energi asal abadi di dalam tubuh Soyen segera menjadi gelisah. Kecepatan sirkulasi meningkat pesat dan jumlah energi asal abadi yang diserap ke dalam tubuhnya berlipat ganda. "Setengah langkah Dosian." Kedengarnya mengesankan. Saya ingin tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Saya harus menguji kemampuan saya. Aura Soyen, aura kultivator bintang 9 tingkat akhir memancar keluar. Meskipun auranya belum mencapai level kekuatan setengah langkah Dosian milik Jenderal Dewa Darah Bawah, Soyen masih memancarkan aura yang bahkan ditakuti oleh Jenderal Dewa Darah Bawah. Ia dapat merasakan bahwa manusia ini bahkan pada level bintang 9 tingkat akhir kemungkinan akan setara dengan kekuatan setengah langkah Dosian miliknya sendiri dalam pertarungan sesungguhnya. Manusia ini tidak mudah dikalahkan. Kalian semua serang! Jenderal Dewa Darah Bawah menoleh ketiga jenderal dewa lainnya di belakangnya dan berkata, ketika jenderal dewa itu mengangguk dan masing-masing menghunus senjata mereka, bertarung seperti ini agak tidak tahu malu. Tetapi kebetulan saya baru saja akan menyuruh kalian semua menyerang saya bersama-sama untuk menghindari membuang waktu. Soyen berkata sambil tertawa dingin, tampak santai saat keempat jenderal dewa mengelilinginya. "Manusia sombong, bermulut tajam dan licik, terima ini." Jenderal Dewa Sisik Tulang berpangkat tertinggi meraung marah. Energi darahnya melonjak dan mengembun menjadi tombak merah tua di tangannya. Dengan sentikan pergelangan tangannya, tombak yang diresapi energi darah itu melesat ke arah Soyen. Tatapan Soyen bergeser dan penguasa kuno api surgawi muncul di tangannya. Dia mengayunkannya ke arah Jenderal Dewa Sisik Tulang dengan satu gerakan. Gerakan ini bukanlah teknik bertarung, namun sama sekali tidak lemah. Membawa prinsip-prinsip Dosian mengenai penguasa. Bayangan penguasa mengembun berbenturan dengan tombak merah tua Jenderal Dewa Sisik Tulang. Pada saat yang sama, kepala Jenderal Dewa Mulut Darah sekali lagi membesar hingga 100 kaki. Sementara Jenderal Dewa Sisik Tulang berbenturan dengan Soyen. Jenderal Dewa Mulut Darah juga membuka rahangnya lebar-lebar. Gigi tajam yang telah dihancurkan Soyen secara ajaib tumbuh kembali. Soyen segera menoleh, membuka mulutnya lebar-lebar ke arah Jenderal Dewa Mulut Darah, melepaskan gelombang sayap. Kemarahan surgawi musim semi kuning. Kemarahan surgawi musim semi kuning yang dimodifikasi oleh tingkat keempat menara roh kekosongan Shinchan memiliki kekuatan sonik yang diperkuat secara signifikan, menyebabkan Jenderal Dewa Mulut Darah tiba-tiba berhenti. Telapak penciptaan agung. Soyen dengan cepat menampar ke bawah dengan tangan lainnya, langsung mengenai kepala Jenderal Mulut Darah yang setinggi 100 kaki, menyebabkan Jenderal Mulut Darah meraung kesakitan lagi. Jejak tangan besar muncul di kepalanya. Saat itu, Soyen merasakan hawa dingin di punggungnya dan menghindar dengan tajam. Dia melihat dua belati merah darah melesat melewati pakaiannya.
Jenderal angin yang paling pendek adalah yang tercepat. Tetapi untungnya, kekuatan jiwa peringkat dunia tahap akhir Soyun memungkinkannya untuk mengantisipasi bahkan kecepatan tercepat. 1000 hujan meteor. Jenderal angin mencibir, mencetikkan lengannya. Tetesan darah pekat muncul dan kemudian mengembun menjadi belati merah darah yang tak terhitung jumlahnya, membentuk jaring luas yang membuat Soyun tidak punya tempat untuk melarikan diri. Sebelum Soyun sempat menarik nafas, jenderal tulang darah di sampingnya yang memegang pedang besar merah darah setinggi manusia, menebas ke arah kepala Soyun. Anak manusia, mari kita lihat kemana Anda akan lari kali ini. Jenderal Dewa Darah mencibir, ekspresi dinginnya membuat merinding. Soyun sedikit merutkan kening, situasi saat ini memang agak merepotkan. Serangan dasar dari para jenderal Dewa Darah ini tidak kalah kuatnya dengan Soyun sendiri. Lautan api langit yang membara. Lautan api langsung menyebar di sekitar Soyun, berputar-putar di sekelilingnya dalam lingkaran konsentris, menghalangi sebagian besar hujan meteor 1000 milik Jenderal Dewa Angin. Kemudian, saat pedang besar Jenderal Dewa Darah menebas dari atas, penguasa kuno api surgawi milik Soyun muncul di tangannya, menyerang dan berbenturan dengan pedang besar Jenderal Dewa Darah. Api yang memancar dari Soyun dan energi darah Jenderal Dewa Darah bawah segera melonjak. Soyun mendongak ke arah Jenderal Dewa Darah bawah yang masih mengerahkan kekuatannya dan tiba-tiba tersenyum sinis. Karakter-karakter aneh mulai muncul di penguasa kuno api surgawi dan kemudian pedang besar merah darah Jenderal Dewa Darah bawah mengeluarkan suara mendesis. Setelah beberapa saat, bahkan terdengar suara retakan, seolah-olah pedang besar merah darah Jenderal Dewa Darah bawah akan patah. Apa ini? Jenderal Dewa Darah bawah segera menarik pedang besar merah darahnya. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Pedang besarnya adalah pedang Dewa Darah yang praktis tidak dapat dihancurkan. Suara retakan yang baru saja didengarnya telah membuat Jenderal Dewa Darah bawah ketakutan dan segera mundur. Saya tidak akan menyangka penekan iblis gagak emas masih efektif melawan Anda. Sepertinya penekan iblis gagak emas yang diciptakan oleh senior cukup luar biasa. Soyun merasa senang. Dia hanya berniat untuk mencobanya, tetapi sekarang tampaknya menekan iblis gagak emas masih efektif melawan monster darah ini. Tapi saya akan menghadapi Anda dulu. Kalau tidak, saya akan terus merinding. Mata Soyun yang tadinya tertuju pada Jenderal Dewa Darah tiba-tiba beralih ke Jenderal Dewa Angin. Guntur 9 langit. Soyun bergerak secara cepat kilat, disertai raungan yang menggelegar. Dia sudah berada di atas kepala Jenderal Dewa Angin. Jenderal Dewa Angin terkejut dan segera mencoba mundur, tetapi Soyun tidak memberinya kesempatan. Karena dia telah mengunci targetnya, dia tidak akan membiarkannya lolos. Kekuatan Anda memang sangat kuat, tetapi Anda juga memiliki kelemahan fatal. Tak satu pun dari kalian memiliki kekuatan jiwa, jadi saya bisa menindas Anda dengan mudah, kata Soyun. Jenderal Dewa Angin yang hendak mundur tiba-tiba merasa seolah-olah tangan tak terlihat mencengkeram pikirannya dan dia tidak dapat bergerak untuk sesaat. Bos, selamatkan saya! Jenderal Dewa Angin segera berteriak. Jenderal Dewa Darah bereaksi saat itu juga dan mengayunkan pedang besarnya yang berwarna merah darah lagi. Soyun mendengus dingin. Lagi pula mereka berada di bawah air dan para jenderal Dewa Darah ini tentu saja lebih cepat darinya. Soyun mengarahkan tinjunya ke kristal darah di dahi Jenderal Dewa Angin. Dan segera terdengar suara retakan saat kristal darah di dahi Jenderal Dewa Angin itu retak. Kemudian, Jenderal Dewa Angin memuntahkan seteguk darah dan auranya langsung melemah. Pada saat ini, Jenderal Dewa Sisik Tulang juga mengubah tombak merah darahnya menjadi seberkas cahaya merah dan melesat ke arah Soyun.
Energi darah meresap ke dalam tombak merah darah itu, dan tombak itu langsung membesar, menusuk ke arah Xiuyan di udara. Energi darah yang dahsyat itu langsung menyapu ke arah Xiuyan. Energi darah itu sehalus sutra namun sangat tajam. Xiuyan buru-buru menghindar, tetapi sebagian masih mengenai kulitnya, meninggalkan beberapa bekas berdarah. Xiuyan tiba-tiba menoleh dan matanya langsung menyala karena marah. Lebih baik Anda waspada terhadap apa yang ada di belakang Anda. Saat ini pedang besar Jenderal Haus Darah sudah berada di depannya. Xiuyan segera mengangkat penguasa kuno api surgawinya untuk menangkisnya. Tetapi energi darah pada bilah pedang berubah menjadi bayangan pedang merah darah, melewati penguasa kuno api surgawi Xiuyan dan terus menebas ke bawah. Dengan suara dentuman, tubuh Xiuyan langsung terlempar ke belakang, mundur 100 kaki sebelum berhenti. Dia menstabilkan dirinya dan melihat ke dadanya, di mana dia melihat luka pedang merah darah. Untungnya dia dilindungi oleh baju zirah spiritualnya, jadi itu tidak benar-benar melukainya. Dampak dari kekuatan yang sangat besar masih meninggalkan beberapa luka di dada Xiuyan. Namun saat ini, Jenderal Mulut Darah dan Jenderal Angin Kencang terluka oleh Xiuyan dan belum pulih. Awalnya ada 4 jenderal, tetapi sekarang hanya Jenderal Sisik Tulang dan Jenderal Haus Darah yang tersisa. Dibandingkan dengan 4 jenderal asli, 2 jenderal yang tersisa tentu lebih mudah dihadapi. Namun serangan Jenderal Haus Darah itu agak tak terduga bagi Xiuyan. Meskipun tidak melukainya, serangan itu membuat Xiuyan benar-benar menganggapnya serius. Seorang dosian setengah langkah, dia memang memiliki kekuatan yang cukup besar, kata Xiuyan sambil sedikit menyipitkan matanya. Segel spiritualnya beredar dengan cepat dan bekas tusukan pisau di baju zirah spiritual dengan cepat menghilang. Melihat ini, Jenderal Dewa Darah Murtan kening. Meskipun serangannya tidak sepenuhnya bertenaga, serangan itu bahkan tidak berhasil menembus baju zirah spiritual Xiuyan, menunjukkan pertahanan Xiuyan yang tangguh. Menerobos pertahanan Xiuyan sangat sulit. Sialan, pertahanan sekuat itu bahkan lebih kuat dari baju zirah Dewa Darah. Jenderal Dewa Darah mengumpat. Jenderal Dewa Sisik Tulang melihat ini juga, tampak agak muram. Terima kasih atas pujiannya, tetapi mampu melepaskan serangan itu saja sudah cukup mengesankan. Xiuyan tersenyum perlahan, menepuk baju zirah spiritualnya yang telah pulih sepenuhnya, dan tertawa. Ekspresi puasnya hanya semakin memicu kemarahan Jenderal Dewa Darah dan Jenderal Dewa Sisik Tulang. Energi darah segera melonjak dari Jenderal Dewa Darah dan Jenderal Dewa Sisik Tulang, mengembun menjadi baju zirah merah tua. Xiuyan pernah melihat ini sebelumnya ketika bertarung melawan jenderal dewa lainnya, tetapi kekuatan pertahanannya tampak agak lemah. Setidaknya tidak sebanding dengan baju zirah spiritual yang dibentuk oleh segel spiritual Xiuyan. Meskipun tampaknya Xiuyan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dengan serangan ini, Jenderal Dewa Darah sebenarnya mulai goyah. Ia yakin bahwa jika serangannya mengenai manusia bintang 9 tingkat akhir, serangan itu akan melukai mereka dengan parah, bahkan mungkin membelah mereka menjadi 2. Namun kenyataan bahwa serangan itu bahkan belum menembus baju besi Xiuyan sangat menakutkan. Sisik Tulang, mari kita serang bersama. Manusia bintang 8 itu tidak akan bertahan lama lagi. Jenderal Dewa Darah menyipitkan matanya dan berkata kepada Jenderal Dewa Sisik Tulang. Xiuyan menoleh ke arah timnya yang saat ini dikelilingi oleh puluhan ribu monster darah. Mereka terkunci dalam pertempuran sengit tanpa celah. Bahkan dengan persediaan yang cukup, tubuh mereka pada akhirnya akan kelelahan. Jenderal Dewa Sisik Tulang mengangguk, tombak merah darahnya bergetar, mengeluarkan suara mendengung. Energi darah melonjak di ujung tombak. Semua energi darah Jenderal Dewa Sisik Tulang mengalir ke ujungnya. Kemudian ia perlahan mengangkat tombak itu, mengarahkannya ke Xiuyan. Energi darah di tombak semakin padat, lalu sebuah kantong darah muncul. Kantung itu pecah
dan di bawah pengamatan cermat energi darah mengembang membentuk bunga teratai merah darah di ujung tombak. Pupil mata Soyeon menyipit saat melihat ini. Dia merasakan sensasi yang kuat. Terkena teratai darah ini kemungkinan akan sangat menyakitkan. Sementara itu, darah hitam terus mengalir dari dahi jenderal darah bawah dan warna pedang besarnya yang merah darah secara bertahap berubah menjadi merah tua. Tubuh jenderal darah bawah merosot ke bawah, seolah-olah pedang itu semakin berat. Manusia sialan, mari kita lihat apakah Anda bisa menahan serangan terkuat kami. Jenderal Dewa Darah Bawah menggertakkan giginya, berharap dia bisa mencapik-capik Soyeon saat itu juga. Jadi, Anda sudah mengungkapkan kartu truf Anda. Kalau begitu, saya juga tidak akan menahan diri. Tubuh Soyeon berkobar dengan api, kakinya melangkah ke lautan api, dengan naga api berputar-putar di sekelilingnya. Dia memutar penguasa kuno api surgawi di tangannya, dan api surgawi dan ki asal abadi di dalam tubuhnya melonjak liar ke dalam penguasa tersebut. Tubuh penguasa yang sudah berwarna-warni ini tampak menyatu dengan gelombang, dan air laut di sekitarnya mendesis dan bergelembung, seolah-olah air laut itu sendiri mendidih. Hari ini saya akan melihat apakah trik alam Dewa Darah Anda lebih kuat, atau teknik bertarung benua dodi saya yang lebih kuat. Mata Soyeon menyipit. Dia tahu bahwa permusuhan antara alam Dewa Darah dan benua dodi telah dimulai ketika dia berurusan dengan Raja Pemakan Jiwa. Soyeon tidak bodoh. Ketika dia setuju untuk membiarkan Raja Pemakan Jiwa pergi, dia telah meninggalkan tanda jiwa padanya. Sekarang, tanda jiwa itu telah menghilang, yang berarti Raja Pemakan Jiwa benar-benar mati. Sekarang, menghadapi monster darah di lautan emas, ini adalah awal sebenarnya dari balas dendam. Membersihkan semua ras asing yang ditinggalkan oleh alam Dewa Darah adalah langkah pertama Soyeon. Selanjutnya, ketika orang-orang alam Dewa Darah yang sebenarnya tiba, Soyeon akan memberi mereka pelajaran. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, setidaknya dia akan membuat mereka menderita. Saat ini, waktunya bagi kedua belah pihaknya untuk mempersiapkan teknik pertempuran mereka secara bersamaan telah tiba. Oh, tidak juga. Tidak sekuat itu. Kedengarannya sombong. Lumayan kuat. Terima kasih atas pujiannya, tapi saya tetap akan membunuh Anda. Soyeon menggosok dagunya berpura-pura berpikir, lalu tampak sedikit malu. Sungguh tidak tahu malu. Lagi, Jenderal Dewa Darah Bawah meraung menampar dahinya. Darah merah gelap tumpah, menyatu dengan pedang besarnya. Dengan tamparan itu, Jenderal Dewa Darah Bawah juga memuntahkan seteguk darah, seolah membayar harga yang cukup mahal. Jenderal Dewa Sisi Tulang melakukan hal yang sama, juga memuntahkan seteguk darah. Sinar cahaya yang dipancarkan oleh teratai merah darah yang sebelumnya melemah, kini meledak dengan energi yang kuat lagi, menghantam pedang tanpa bayangan 1000 kaki milik Soyeon. Sialan. Jenderal Dewa Darah Bawah dan Jenderal Dewa Sisi Tulang sama-sama mundur dengan cepat, memperlihatkan panah yang dapat ke arah alis mereka. Mereka sangat cemas, mengabaikan segalanya, dengan panik mencoba memblokir panah dengan sekuatan tenaga. Krisis hidup dan mati yang mencekam telah membuat mereka melupakan segalanya. Jenderal Sisi Tulang semakin lemah. Setelah beberapa kali berjuang, semuanya sia-sia, tertembus oleh panah Soyeon. Tanpa tempat untuk mundur, panah-panah itu menembus kristal darah di antara alisnya. Tubuh Jenderal Sisi Tulang tiba-tiba membeku. Cahaya di matanya perlahan meredup dan auranya menghilang. Soyeon mengangkat tangannya dan dengan kekuatan tak terlihat, Jenderal Sisi Tulang meledak menjadi kabut darah. Kemudian, sebuah kristal darah terbang ke tangan Soyeon, lalu tatapannya tertuju pada Jenderal Darah Bawah, menjerat bibirnya seolah sedang melihat makanan. Kaisar Darah, selamatkan saya. Jenderal Darah Bawah meraung keras. Panah-panah itu
tak terbendung, hampir menembus kristal darah di antara alisnya. Ia tahu bahwa begitu panah-panah itu menembusnya, ia pasti akan mati. Tiba-tiba seluruh air laut tampak tenggelam, seolah-olah semua air surut. Sebuah tangan berdarah terulur dan meraih panah di depan Jenderal Dewa Darah. Anak panah itu berjuang sejenak di tangan berdarah sebelum patah dan menghilang. Tangan berdarah itu perlahan mengeras, memperlihatkan sosok yang mengenakan jubah hitam panjang yang menutupi wajahnya. Tangan berdarah yang sedikit layu itu perlahan masuk ke dalam lengan baju. Xiaoyan juga merasakan tekanan berat saat ini. Sosok berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya dan sepasang mata berdarah bertabrakan dengan tatapan Xiaoyan di udara. Manusia, kalian agak sombong, tapi kalian bahkan tidak bisa menghadapi manusia di tahap akhir bintang 9. Apa gunanya kalian? Kaisar Darah berbicara perlahan, suaranya sangat dalam. Seolah-olah dua suara keluar satu demi satu, sangat menyeramkan. Kaisar Darah, orang ini. Jenderal Dewa Darah mencoba menjelaskan, tetapi Kaisar Darah menampar wajahnya, menghancurkan beberapa giginya. Jenderal Dewa Darah segera berlutut di tanah, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan mundur dengan ketakutan di matanya. Anda pasti kaisar yang mereka bicarakan. Kekuatan Dosian memang dahsyat, tapi saya ragu apakah dalam pertarungan sesungguhnya Anda hanya berpura-pura. Seperti mereka tidak terlalu efektif. Xuan berkata seolah tanpa sedikit pun rasa takut. Nadanya penuh sarkasme. Tidak buruk, Anda adalah orang pertama yang saya hadapi secara pribadi. Dalam beberapa tahun terakhir, saya ingin pernah menyangka alam serendah ini menghasilkan manusia seperti ini. Ini cukup tak terduga, tapi ini berakhir di sini, dan seharusnya merasa terhormat. Kaisar Darah berbicara lagi, nadanya penuh kesombongan, memandang Xiaoyan seolah-olah dia adalah seekor binatang yang sangat tidak menyenangkan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.